Sebuah gelombang yang frekuensinya 500 Hz mempunyai kecepatan 350 meter per second. Yang A, berapa jarak antara dua titik agar sudut fasenya berbeda sebesar 60 derajat? Dan pertanyaan B, berapa perbedaan sudut fase suatu titik yang bergetar untuk selang waktu 10 pangkat min 3 sekon? Kalau kita analisa theta, yaitu fase, sudut fase, rumusnya adalah 2pi fase ya. Jadi kalau dia ada perbedaan sudut fase, berarti sama aja theta 2 dikurangin theta 1. Nah ini sama aja 2pi dikali fase 2 dikurangin 2pi dikali fase 1. Kita keluarkan 2pi nya berarti sama aja fase 2 dikurangin fase 1. Jadi sama aja 2pi dikali delta fase. Nah delta fase sendiri kalau kita jabarkan, yaitu rumusnya adalah fase 2 dikurangin fase 1 itu sama dengan T per T dikurangin X per lambda untuk yang pertama ya, dikurangin dengan T per T dikurangin X per lambda untuk yang pertama, ini yang kedua ya. Nah ini kalau misalnya bertanda negatif, ini hanya beda itu artinya selisih, jadi tidak memperhitungkan plus minusnya, tetapi hanya melihat perbedaannya ada berapa. Nah dari sini kita lihat soalnya yang ditanya berapa jarak antara dua titik. Jadi kalau kita buat gelombang, di sini ada gelombang sinus, dan di sini ada titik. Misalnya kita buat di sini, dimisahkan titiknya adalah di sini yang pertama, terus ada titik misalnya di sembarang ya, misalnya di sini yang kedua. Yang ditanya adalah berapa jarak antara dua titik. Nah jarak kedua titik berapa agar sudut fasenya berbeda 60 derajat. Berarti kondisi dua titik ini itu dihitung atau direkam, itu dibayangkan pada kondisi waktu yang sama ya. Jadi kalau pada waktu yang sama, berarti di sini dari rumus delta fasenya sendiri waktunya sama, berarti apabila kita kurangkan, ini kan ada minus nih. Jadi kalau kita buka kurungnya, ini akan hilang T-nya. Jadi yang ada rumus dari delta fase itu adalah delta X per lambda. Nah, begitu juga kalau misalkan dikasih taunya adalah seperti soal yang B. Soal yang B adalah yang dikasih tahu selang waktu. Selang waktu itu berarti selisih waktu. Jadi ada perbedaan selisih. Kalau yang A itu adalah ada perbedaan jarak ya. Jadi kalau perbedaan selisih kita bisa rumusnya dianggapnya nih X-nya ini sama ya, pada jarak yang sama. Jadi kita memakai rumusnya yaitu delta T per periode ya. Terlihat di sini kita hilangkan ininya, berarti tinggal selisih dari T per T dikurangin T per T. Jadi ada dua yang sering kita pakai di sini. Karena pertanyaannya juga ini adalah suatu titik ya. Suatu titik ini maksudnya adalah terdiri dari satu titik. Kalau dia satu titik berarti jaraknya X-nya itu sama ya. Misalnya dianggapnya satu juga di sini. Kalau untuk soal yang A itu ada dua titik ya, karena ada perbedaan jarak antara dua titik. Berarti mengerjakannya, kalau ketemu soal seperti ini, ya udah kita masukkan rumus delta theta itu sama dengan 2pi dikali delta fase. Perbedaannya 60 derajat dan kita memakainya karena di sini dalam pi, berarti 60 derajat ini harus diubah ke dalam pi. Caranya kita bagi 180 pi ya. Sama dengan 2pi dikali beda fasenya kita memakai rumus delta X per lambda karena yang ditanya adalah jaraknya. Jarak di sini adalah ini ya, delta X-nya gitu. Nah, berarti 60 per 180 yaitu sepertiga pi sama dengan 2pi dikali delta X per lambda. Untuk lambdanya kita mesti mencari dulu. V rumusnya adalah lambda dikali frekuensi ya. Berarti kalau mencari lambda, V dibagi frekuensi. V nya kecepatan 350 dibagi frekuensi 500. Jadi kalau kita hitung 350 per 500. Ini kita sederhanakan ya. Ntar kita sederhanakan lagi, berarti 35 nya dibagi 5 adalah 7, 50 dibagi 5 adalah 10 ya. Jadi kita masukkan di sini 7 per 10. Pi nya bisa kita coret. Jadi sepertiga itu sama dengan 2 dikali 10 per 7 dikali delta X. Sepertiga sama dengan 20 per 7 delta X. Delta X nya kita hitung, berarti nilainya sepertiga kita bagi dengan 20 per 7, atau kalau kita kali jadi 7 per 20 sama dengan 0,1167
satuannya adalah meter. Kalau kita ubah ke senti berarti 11,67 cm.